Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ja'ala as-siyam lil muslimin Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan songsong bulan yang penuh dengan ampunan. Sebagai rasa syukur yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an yang suci itu kepada orang-orang yang beriman, khususnya yang terpanggil memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di 11 bulan yang sudah lewat, sudah banyak huru-hara yang sudah kita lewati, ucapan, perbuatan, bahkan tingkah laku kita yang sudah semakin jauh dari Allah. Maka rasa syukur itu teringat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariatnya untuk umatnya, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi meninggalkan alam ini kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tertanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus berpuasa? Maka Syekh Abdul Rahman di dalam tafsir As-Sa'adiyah sedikitnya ada 5 alasan kenapa kita harus berpuasa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau menjelaskan bahwa puasa sudah diakui kemaslahatannya dari zaman ke zaman. Makanya kutiba alal ladzina min qablikum. Allah katakan sebagaimana diwajibkannya berpuasa umat-umat sebelum kamu. Maka puasa sudah terjamin kemaslahatannya baik dari jasmania maupun rohaninya. Orang yang berpuasa tidak akan pernah sakit. Orang yang berpuasa semakin menjadi lebih baik, dan orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang lebih santun ucapannya, perbuatannya. Kedua, beliau menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah membiasakan sifat-sifat terpuji yang mungkin mulut kita ini sudah tidak bisa direm. Kalau sudah emosi, semua kita katakan, bahkan binatang pun kita ucapkan. Maka dengan kita berpuasa, sedikit kita melatih diri kita untuk bersabar, menjadi orang-orang yang tidak temperamental. Maka puasa menjadi benteng. As-shaumu junnah, kata Nabi Muhammad SAW. Ada juga beliau menjelaskan bahwa puasa ini menjadikan sedikit tertahan sifat-sifat syaitaniahnya yang sudah kadang-kadang sudah ada di dalam diri kita. Maka setan menguasai diri manusia melalui aliran darah. Maka dengan berpuasa sedikit kita tahan, sedikit merem daripada setan-setan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Bahkan setan itu mati dengan kita berpuasa. Begitulah adanya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah daripada hikmah berpuasa. Dan yang lebih penting lagi, kata beliau, dengan orang-orang yang berpuasa, melatih dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia, maka dengan berpuasa melatih selama dari fajar itu tiba sampai beduk maghrib, maka tidak ada yang tahu dia itu berbuka atau tidak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa ini untukku, kata Allah,
maka aku sendirilah yang akan membalasnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menjadi pribadi yang totalitas dalam menjalani ibadah berpuasa. Jangan sampai setengah-setengah. Di awal kita rajin, lalu di tengah kita malas-malasan, dan di akhir Ramadan kita tinggalkan. Jangan. Maka puasa haruslah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan orang-orang yang mendapatkan itqu minan nar di akhirnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setibanya umat Nabi Muhammad mau dan menjalankan ibadah puasa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi-motivasi terbaik supaya kita tidak gagal meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa berpuasa itu banyaklah kita membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah diidentikan dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Yang kata Allah itu, maka artinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatlah dirimu di bulan suci Ramadan itu dengan Al-Quran. Maka kata orang tua dulu, kalau kamu pengen dekat dengan Allah, maka dekatlah rumahnya dan bacalah ayat-ayat suci Al-Qurannya. Maka dirimu akan dekat dan menenteramkan dirimu. Di bulan suci Ramadan, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada kalanya motivasi Nabi Muhammad SAW diberikan, yakni dengan bersedekah. Bersedekah baik itu dengan fisabilillah di masjid, di musala, maupun di tempat-tempat yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi itu ternyata belum selesai. Berbagilah dirimu kepada orang-orang fakir dan miskin di bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, ajwadun nas, saya ini adalah orang yang paling baik di antara kalian semuanya. Apa kata Nabi? Yajwadu ma yakunu fi Ramadan. Saya lebih baik lagi ketika aku diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan dalam hal sedekahnya. Maka luar biasa hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Apalagi kita mau bersedekah kepada orang-orang yang mau berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man kana yafturu lis-shaim, barang siapa yang memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berpuasa, maka kata Nabi Muhammad SAW, kana ajruhu kana misru ajrihi. Kata Nabi Muhammad SAW, maka dia diberikan pahala seperti orang yang berpuasa. Ghairu annahu yanqusu ajru lis-shaim, maka tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Maka sama-sama hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setiap hari harus ada yang kita infakkan di masjid. Setiap hari harus ada yang kita bantu. Setiap hari harus ada yang kita berikan berbuka. Karena kita tidak tahu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbagi kepada orang-orang yang berbuka itu, maka setidaknya kita mendapatkan pahala orang-orang yang terbaik di sekitar kita. Maka sudah dijadwal oleh masjid maupun mushola pembagian-pembagian takjil itu, maka jangan menunggu giliran. Banyak sekali orang-orang yang tidak bisa berbuka karena di jalan sibuk bekerja dan sebagainya, tidak sempat ke masjid. Maka Bapak Ibu bisa mencari orang-orang yang belum berbuka pada saat adzan berkumandang. Subhanallah wa tabarakallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka motivasi Nabi Muhammad SAW ketika umatnya menjelang Ramadan itu, maka Nabi mengingatkan kepada para sahabat dan umumnya kepada kita semua umatnya, yaitu untuk menegakkan salat, baik itu salat 5 waktu maupun salat sunnah tarawih. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man qama ma'al iman, siapa yang mau salat bersama imam yang kita tunjuk imam di masjid itu, hatta yang sharifa, sehingga dia menyertai itu dengan selesai salat itu, maka kata Nabi Muhammad SAW, fakana lahu qiyamu lailatin, maka sepertinya dirinya itu mendapatkan pahala ibadah semalaman suntuk. Masya Allah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang selama ini kita lupa dengan salat 5 waktu, maka dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita memperbanyak melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid, walaupun mungkin berbagai macam godaan. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, salat kita terjaga. Lalu di malam harinya kita juga melaksanakan ibadah salat tarawih. Kita berzikir, membacakan sholawat, lalu salat bersama imam. Selesai kita salat tarawih, kita membaca niat,
tanpa kita sadari hadirin. Dengan amalan seperti itu kita mendapatkan pahala ibadah semalaman suntuk. Maka sangat rugi sekali orang-orang yang tidak salat tarawih. Bahkan sangat-sangat rugi orang yang berpuasa tidak menjalankan salat 5 waktu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menuliskan dalam pribadi kita kurikulum Ramadan. Sebenarnya target apa yang sudah kita torehkan kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan besok kita berpuasa, maka kitalah sendirilah yang tahu. Maka man kana ayyamuhu, siapa yang dalam harinya ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka termasuk orang-orang yang sangat-sangat rugi. Yang sama saja dikatakan rugi, apalagi yang lebih buruk daripada kemarin. Maka setidaknya amalan kita kemarin standar dan menaik, melejit menjadi orang-orang yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya pribadi dan umumnya kepada jamaah melaksanakan ibadah dengan khusyuk, tawadhu, serta kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya supaya kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang dalam dirinya berpuasa itu dengan penuh keimanan dia kepada Allah, wa ihtisaban, dan selalu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang dia lalu, yang sudah dilakukannya itu, ternyata Allah dengan rahmat-Nya mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Maka beruntunglah kita orang-orang yang diberi kesempatan mengikuti dan mendalami menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita sia-siakan hadirin. Sama-sama kita pulang dari salat Jumat ini, kita tulis, kita perintahkan kepada anak kita, ayo kita sama-sama hidupkan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari lebih sedikit tidurnya dan lebih memperbanyak zikir dan amalan ibadah lainnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.